Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uulah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar iman Anda hari ini? Doa dan harapan kami semoga keimanan kita senantiasa meningkat dari hari ke hari. Dengan meningkatnya keimanan menghantarkan kita menjadi orang yang mampu membaca makna di balik peristiwa. Dengan kemampuan membaca makna di balik peristiwa, semoga kita terhantarkan menjadi orang yang senantiasa arif bijaksana. Dengan menjadi orang yang arif bijaksana, tentu saja kita menjadi orang yang pandai mengambil keputusan-keputusan yang akan mendatangkan kemaslahatan, bukan hanya untuk kepentingan diri kita pribadi, tetapi juga bagi orang-orang di sekeliling kita, wabil khusus adalah anggota keluarga kita. Sebab keberadaan kita di tengah anggota keluarga kita, di tengah putra-putri kita, bukan saja sebagai atap yang mengayomi, tetapi kita juga adalah merupakan tiang tempat anggota keluarga kita bersandar kepada kita. Kita juga bisa menjadi selimut pelindung anggota keluarga kita dari berbagai macam derasnya informasi, bahkan mungkin sikap dan perilaku kebanyakan manusia di luar sana yang bisa jadi tidak sesuai dengan hasrat dan keinginan anggota keluarga kita. Bahkan yang lebih memprihatinkan adalah jika ternyata serangan-serangan perilaku dari luar itu adalah serangan perilaku negatif yang bukan menambah kebaikan, justru membahayakan keselamatan masa depan putra-putri kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, asmara, amanah, sakinah, mawadah, warahmah akan berbicara dengan sebuah tema yang cukup menarik, yakni ketemu ibu lagi. Ungkapan ini adalah merupakan sebuah curhat dari seorang ibu. Sebut saja Ummu Fatiyah. Beliau punya anak pertama di usia pernikahannya yang masih muda bernama Fatiyah. Bisa dibayangkan jika Fatiyah kemudian perilakunya telah menginspirasi sang ibu untuk membuat ungkapan-ungkapan yang cukup mengharukan. Dan jadilah sebuah tema tentang bertemu ibu lagi. Ada kata-kata ketemu dan ada kata-kata lagi. Berarti ada indikasi kuat bahwa sang anak bisa jadi telah mengalami keterpisahan dengan sang ibu. Bisa jadi sang ibu untuk beberapa saat telah melakukan sebuah perbuatan yang membuat sang anak menjadi sangat rindu. Kalau rindu saja, mungkin orang mengatakan tidak masalah. Tapi jika dalam usianya yang sangat dini, 3 tahun, seorang Fatiyah mengungkapkan kerinduannya kepada sang ibu dengan kemarahan-kemarahan. Dan kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberikan hidayah kesadaran kepada sang ibu untuk segera mendekat kepada putri tercintanya itu, maka besar kemungkinan sang anak akan tumbuh dari jiwa yang semula tenang menjadi jiwa yang syarat dengan amarah bisu. Padahal kita tahu, sebagaimana para ulama mengungkapkan, jiwa manusia itu terbagi menjadi beberapa model, golongan atau jenis. Ada yang disebut dengan nafsul amarah, yakni jiwa yang senantiasa cenderung pada keburukan. Ada nafsul lawamah, ada jiwa yang senantiasa pelin-pelan. Ya, wujudnya kalau dalam diri seorang anak, kita menyebutnya anak yang gampang galau, gampang bingung, tidak bisa mengambil keputusan dalam kehidupan. Dan ada jiwa yang disebut dengan nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Secara fitrah, setiap anak yang terlahir ke permukaan bumi ini
dengan membawa jiwa yang tenang. Sebab Islam itu sendiri artinya adalah damai, tenang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsarun nasi la ya'lamun." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama yang lurus. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, inilah ketetapan Allah yang menciptakan manusia dalam keadaan di atas fitrah, yakni dalam keadaan Islam, dalam keadaan hatinya damai, penuh ketenangan. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada penciptaan Allah yang seperti ini. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak mengetahuinya. Wujud tidak mengetahuinya terhadap anak misalnya adalah orang tua menyangka bahwa anaknya akan baik-baik saja jika hanya sekedar dicukupkan sandang dan pangannya. Orang tua merasa bahwa anaknya akan baik-baik saja jika dalam tumbuh kembangnya pengasuhannya boleh diambil alih atau dititipkan kepada orang lain. Namun, ibarat pepatah mengatakan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Ketika orang tua berpersepsi, berpikiran bahwa tumbuh kembang anak bisa dititipkan kepada orang lain, bahwa tumbuh kembang anak bisa dibiarkan secara natural, diserahkan kepada alam begitu saja, kemudian anaknya akan baik-baik saja, dalam arti jiwanya tidak akan tergoncang, jiwanya tidak akan terganggu, maka sungguh orang tua yang seperti ini betul-betul dalam kelengahan. Orang tua yang menitipkan pendidikan anaknya kepada pihak lain, yang membiarkan anaknya tumbuh diasuh oleh alam sedemikian rupa, cepat atau lambat ia akan mendapatkan sang anak bukan berdiri berada pada posisinya. Bisa jadi sang anak tumbuh dan berkembang pada posisi yang berseberangan dari dirinya. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bukan salah sang anak. Jika semakin hari ia semakin menjauh dari dirinya. Seperti apakah salah satu wujud jauhnya perilaku anak terhadap orang tuanya? Akan kita lanjutkan selepas yang berikut. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sang anak dalam pertumbuhan yang dititipkan pengasuhannya kepada orang lain atau dibiarkan dibina oleh alam secara alamiah tanpa ada bimbingan dari orang tua, ia justru akan tumbuh semakin menjauh dan berseberangan dari posisi berdiri orang tua. Bukan secara fisik terpisahkan jarak, bukan secara fisik terpisahkan waktu, tetapi bisa jadi bahkan secara fisik mereka tetap bersama, tinggal satu atap, tidur satu rumah, tetapi sang anak betul-betul menjauh dari posisi kita. Sang anak bahkan rajin untuk senantiasa membantah kata-kata kita. Sang anak bahkan semakin hari semakin berselisih dengan kita. Ini yang dimaksud dengan menjauh. Dan peristiwa ini telah terjadi pada diri gadis mungil bernama Fatiyah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh sang bundanya, yakni Ummu Fatiyah,
beliau bercerita, ketika Fathiah berusia 2 tahun, saya kembali hamil. Saya dengan Fathiah tetap berhubungan baik. Kasih sayang kami, ayah ibunya tetap tercurahkan. Bahkan Fathiah kecil dalam usia 2 tahun, ia senang sekali tidur di perut saya karena dia tahu bahwa di perut saya ada calon adiknya. Namun singkat cerita, begitu sang adik terlahirkan, Fathiah ternyata pun tetap menyambutnya dengan gembira. Kekhawatiran kami bahwa Fathiah akan cemburu kepada adiknya ternyata sirna. Kekhawatiran kami bahwa Fathiah akan kasar kepada adiknya ternyata salah. Yang ada, Fathiah begitu sayang, Fathiah begitu ngemong dalam usianya yang 2 tahun lebih sedikit atau menginjak 3 tahun. Namun karena sesuatu dan lain hal, karena saya sangat menginginkan bahwa ilmu saya tidak hilang, maka kemudian saya mencoba aktif kembali mengaplikasikan ilmu saya. Bahkan saya berpikir saya mengaplikasikan ilmu pendidikan yang saya dapatkan untuk saya terapkan untuk mengajar putra-putri Islam yang lain. Sehingga saya mendaftar pada sebuah sekolah dasar Islam. Saya mengajar di SD Islam tersebut yang sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah. Dan karena kerepotan kami tidak memiliki pembantu di rumah, maka Fathiah dan adiknya saya titipkan di tempat penitipan anak yang dikelola oleh pihak sekolah. Merasa nyaman karena sudah berada di tangan yang tepat putra-putri kami, maka saya pun mengajar dengan tenang. Dari pagi sampai jam 3 sore, akhirnya saya larut dengan aktivitas mengajar saya. Namun baru beberapa bulan mengajar, setiap pulang di rumah, saya mendapatkan perilaku Fathiah yang berubah sangat drastis. Anak yang dulunya tenang, penuh kasih sayang, kini berubah menjadi anak yang pemarah. Ia menjadi anak yang gampang memecahkan barang-barang di rumah. Piring yang dibantinglah, gelas yang dilemparlah, bahkan terkadang tanpa dikontrol, tanpa dikomando, ia ringan tangan kepada adiknya. Saya menjadi bingung, ada apakah gerangan dengan Fathiah? Sekian lama hubungan kami dulu baik-baik saja. Beberapa bulan saya mengajar, ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis. Akhirnya saya mencoba untuk mengevaluasi diri. Apakah ini disebabkan pertemuan dengan volume dan frekuensi waktu yang begitu jarang dengan Fathiah sehingga dia berubah sedemikian rupa? Saya mencoba untuk mendekati Fathiah khususnya di hari libur. Saya perbanyak waktu bersama dengannya. Meskipun sudah ada sang adik, kasih sayang kami kepada Fathiah tetap tidak berubah. Dan sepanjang pendekatan dengan Fathiah, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lancarkanlah segala urusanku. Wa yassir Rabbi shrah li sadri. Cut off, lupa. 3, 2, 1, silakan. Sepanjang pendekatan kembali dengan Fathiah, di samping muhasabah, mengevaluasi tentang apa yang sudah kami lakukan kepadanya, saya pun senantiasa berdoa kepada Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, lancarkanlah segala urusan-urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lepaskanlah belenggu dari lisanku agar mereka mudah memahami kata-kataku. Terus saya ulang doa ini, terus saya bermuhasabah, terus saya mencoba memahami perubahan radikal yang terjadi pada diri Fathiah
kenapa dia belakangan begitu mudah temperamental. Maka ketemulah persoalannya dari apa yang menjadi teka-teki saya belakangan ini. Benar, ternyata Fathiyah beberapa hari terakhir ini merasa berkurang kasih sayang yang didapatkan dari seorang ibu. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari status saya sebagai pengajar. Saya kembali di rumah mendampingi Fathiyah dan adiknya. Kami kembali seperti biasa melaksanakan rutinitas keseharian. Ada canda tawa, ada berlarian kecil, ada main air bersama, bahkan terkadang main gendong-gendongan. Ada satu hal yang membuat saya terkejut, yakni ketika saya sedang berbaring terlentang, kemudian Fathiyah saya angkat badannya, tepat di atas dada saya, dia menatap muka saya, dan dia berkata, "Ibu, aku bersyukur kepada Allah karena aku kembali bertemu dengan ibu." Masya Allah, terharu saya mendengarnya. Ternyata benar dugaan yang belakangan ini. Fathiyah berubah menjadi temperamental karena ia telah terpisahkan waktunya dari saya. Dalam usia pertumbuhannya, ia mendapatkan perasaan tidak nyaman ketika ia berjauhan dengan saya. Perasaan tidak nyaman seperti apakah? Akan kita lanjutkan selepas yang berikut. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Fathiyah menurut pengamatan Ummu Fathiyah adalah ketika ia memiliki persoalan-persoalan pribadi. Ngantuk, haus, lapar, BAB, BAK, baginya ini adalah merupakan privasi. Fathiyah merasa tidak leluasa untuk mengungkapkan segala keinginannya atau peristiwa yang disebut di atas tadi jika menimpa dirinya secara tiba-tiba di luar kontrolnya untuk mengadukannya kepada sang pengasuh. Berbeda ketika ia berada di sisi sang ibu. Dia ngantuk, dia haus, dia lapar, dia tinggal lapor kepada sang ibu dengan kelepasan perasaannya tanpa ada beban yang ditahan di dalam hatinya. Jika ia kelepasan, tidak bisa ngontrol BAK atau BAB-nya, ia tidak punya rasa takut bakal dibentak atau dimarahin ketika ia berhadapan dengan sang ibu. Namun berbeda situasi dan kondisinya ketika Fathiyah berada di tangan pengasuhan sang pengelola TPA. Betapapun sang pengelola sangat perhatian dan penuh kasih sayang, tapi bagi Fathiyah yang jiwanya masih dalam betul-betul pertumbuhan dan butuh siraman kasih sayang yang berlimpah itu, membuatnya tidak berani sepenuhnya melepas perasaannya untuk menceritakan atau mengadukan peristiwa yang menimpa dirinya, atau bahkan mengkomunikasikan secara lepas terhadap apa yang sedang dirasakannya. Ternyata endapan-endapan perasaan yang tertahan inilah yang telah berubah menjadi sikap temperamental secara fisik pada diri Fathiyah. Inilah kemudian yang diambil oleh Ummu Fathiyah. Sikap untuk kembali dekat dan mendekap anaknya yang masih sangat balita, yang masih dalam usia pertumbuhan. Inilah sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh para ahli pendidikan anak mereka menyebutkan bahwa poin kasih sayang ini adalah merupakan bagian dari salah satu di antara sekian banyak poin
untuk mendidik karakter anak masuk dalam poin pola pengasuhan anak. Dalam manajerial pola pengasuhan anak disebutkan bahwa anak yang dalam masa pertumbuhan jauh lebih banyak membutuhkan kasih sayang. Sedangkan anak yang sudah menginjak usia dewasa butuh sikap ketegasan. Sikap kasih sayang inilah sebenarnya merupakan ungkapan utuh orang tua kepada anaknya, bagian dari tarbiyatul aulad, bagian dari mendidik anak adalah di mana sang anak memiliki kondisi, memiliki suasana yang sangat kondusif untuk ia memotret secara langsung, untuk ia merekam dengan pendengarannya secara langsung bagaimanakah orang tua sedang melatih, menanamkan ke dalam dirinya karakter kesabaran, karakter adil, dan karakter kasih sayang. Dikatakan karakter kesabaran adalah karena orang tua akan diuji oleh perilaku anak. Anak meskipun dia sudah bisa mengkomunikasikan tentang apa yang sedang dirasakannya dalam kondisi tertentu, ketika dia sedang emosional, mungkin sedang protes, mungkin sedang kesal kepada kita orang tuanya, terkadang ia melakukan perbuatan yang seperti disengaja. Ia menyengaja terkadang BAK atau BAB bukan pada tempatnya. Ketika melihat sang anak melakukan perbuatan yang di luar kewajaran ini, reaksi orang tua seperti apa, inilah yang akan direkam oleh anak. Jika orang tuanya ternyata sabar, mengingatkannya, menuntunnya, kemudian membereskan kotorannya dengan penuh ketekunan kesabaran, maka disinilah sang anak bawah sadarnya sedang merekam. Kalaulah diungkapkan secara verbal, maka bawah sadarnya mengatakan, oh begini toh yang namanya kesabaran. Oh begini toh kalau menghadapi sesuatu yang memang bertolak belakang dengan kebaikan. Oh beginikah sikap yang diambil ketika seseorang melakukan kesalahan, maka kita atau saya harus berbuat sedemikian. Ini makna kesabaran. Kesabaran yang sedang ditanamkan oleh orang tua mencetak karakter seorang anak. Yang kedua, berbicara tentang keadilan. Ketika anak masih usia balita, kemudian Allah menghadiahkan kepadanya seorang adik yang mungil. Biasanya, kebanyakan orang tua akan mencurahkan perhatian jauh lebih banyak kepada adiknya yang masih orok. Sang kakak karena ingin mendapat perhatian juga, terkadang ia melakukan keanehan-keanehan. Misalnya orang tua sudah mengatakan, sayang, kalau adik bobo jangan dicolek-colek ya, biar tidurnya tenang, supaya adik nanti tidak rewel. Dan sang anak melihat pola perilaku kita, bagaimana kita memperlakukan sang adik ketika meninabobokannya. Kebanyakan kita orang tua meninabobokan orok pun terkadang digendong terlebih dahulu. Setelah itu baru ditidurkan. Menggendong sang adik mestinya juga dilakukan yang serupa kepada sang kakak. Jika orang tua lengah tidak melakukan hal ini, inilah yang akan membuat sang kakak merasa mulai terpisah dari orang tua, khususnya sang ibu. Biasanya dalam kondisi normal dan baik, sang kakak akan mengatakan, Ibu, aku juga mau digendong dong seperti adik. Dan karena memang nalarnya belum begitu luas, terkadang ia minta digendong justru pada saat kita orang tuanya, khususnya sang ibu sedang menggendong sang adik, bahkan sedang menyusui sang adik. Sehingga bagi sang ibu menganggap bahwa ungkapan sang kakak adalah sebuah sabotase. Bagaimana sikap kita dan bagaimana kita memperlakukan sang kakak, ini adalah faktor keadilan yang kelak akan direkam oleh anak, dan ini akan menjadi karakter yang tertanam kuat dalam jiwa sang anak.
Jika sang ibu kemudian mengatakan, sabar ya sayang, kalau gendong berdua, ibu tidak bisa karena adik juga sedang menyusu. Nah, tetapi ketika kemudian adiknya selesai menyusu, tertidur, diletakkan di tempat tidur, kita kemudian bergegas untuk mengangkat sang kakak, maka disinilah sang kakak pun bukan hanya belajar tentang makna sebuah keadilan, tetapi sang kakak sekaligus juga belajar tentang makna sebuah kasih sayang. Kasih sayang yang muncul sekaligus dalam satu amal perbuatan. Maka sadarilah oleh kita para orang tua, khususnya kalian wahai para ibu, dekatkan anak-anak kalian dengan sikap kasih sayang, adil, dan sabar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.